mama nggak tutup. Belum ada foto mama. Awas, ini pegang mejanya jatuh. Nanti kan jadi Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bertemu dengan Rasulullah walaupun cuma rambutnya, janggutnya, atau darahnya atau sendalnya. Semua ini adalah asli punya Rasulullah SAW. Pengujiannya 30 tahun Pak, baru bisa keluar sertifikat keasliannya. Diteliti bersama dengan negara Indonesia oleh Kiai Ma'ruf Amin tahun 2020. Launching pertama pameran Tabaruk di Serang, Banten. Artefak artinya benda peninggalan purba lama yang memiliki sertifikat. Sertifikat arkeolog, sertifikat sejarah Islam, sudah di lab, bersanad sampai ke Rasulullah, itu namanya artefak. Kalau nggak ada sertifikatnya namanya barang purbakala atau barang kuno atau barang lama, barang-barang yang purbakala. Kalau benda itu ada sertifikatnya namanya artefak. Jadi karena asli barang ini maka jaminannya sangat mahal sekali, ya. Kenapa bisa ada di Batam? Karena orang Batam mampu untuk mendatangani dengan biaya yang besar, ya. Karena semuanya ini naik pesawat, bukan masuk bagasi, ya. Makanya kalau kita bayar cuma 50.000, 100.000 ke sini, tujuannya membantu supaya seluruh Indonesia bisa didatangi Rasulullah untuk bisa tahu data otentiknya Rasulullah. Ini data asli Rasulullah biar kita kenal. Kita bukan mimpi bertemu Rasulullah, tapi melihat langsung. Melihat langsung imamahnya, sendalnya, melihat langsung bekas telapak kakinya. Orang yang mimpi ketemu Rasulullah aja sepanjang hidupnya dia gembira. Tapi hari ini kita melihat langsung. Kenapa? Karena ingin tujuannya mengobati kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Ingin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka siapa aja yang datang ke sini dengan rindu, dengan cinta, meneteskan air mata, maka air matanya, getaran hatinya akan diangkat malaikat-malaikat ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada umatmu begitu rindu kepada engkau, begitu kangen ingin jumpa dengan engkau ya Rasulullah, sampai mereka bergetar hatinya, sampai meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Man ro'ani dakhala jannah. Maka orang-orang yang cinta sama Nabi, kata Nabi, akan bersama Nabi di surga.
Maka cinta ini adalah usuluddin yang wajib. Kalau menjalankan sunnah, mempelajari amalan Rasulullah, mengikuti Rasulullah itu cabang-cabang iman. Tapi yang wajib adalah mencintai Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang ada di dunia ini. Maka kalau kita cinta, datang dengan hati yang bersih, hatinya yang bersih, jangan ada dendam, benci. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali katakan ciri-ciri tobat kita diterima, kita maafin orang lain. Bagaimana Allah mau maafin kita? Kalau kita sakit hati, dendam, gak terima, kecewa, ditipu, dibohongi, hari ini hari bulan Ramadan, bulan suci, ya Allah, saya maafkan fulan bin fulan, ya Allah. Jangan ada dendam, bersihkan hati kita. Maka kalau kita maafin orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menerima tobat kita. Yang kedua yang lebih penting yaitu kita harus berani minta maaf sama orang tua. Dengan hadirnya Rasulullah di sini, kita harus yakin bahwa dengan wasilah Rasulullah kita mampu menyadarkan diri kita yang dulu belum sempat minta maaf sama orang tuanya, yang dulu belum sempat cium tangan sama orang tuanya udah meninggal dunia. Hari ini kita doakan orang tua kita. Ya Allah, dengan datangnya Rasulullah ke Batam, ya Allah, saya mohon orang tua saya diampuni dosa-dosanya, ya Allah. Sampaikan maaf saya kepada orang tua saya, ya Allah, karena saya belum sempat cium tangannya, belum sempat saya minta maaf. Engkau telah memanggilnya, ya Allah. Kalau mereka masih hidup, ya Allah, jadikanlah saya anak yang mudah berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Jadikan orang tuaku, ayah ibuku bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Datangnya kita di sini bukan seperti kunjungan kita turis-turis, bukan di museum-museum, tapi menguji kelatihan iman kita. Setiap sholat kita sholawat, kita doa kita sholawat, kalau kita baca maulid kita sholawat. Hari ini kita jumpa dengan Nabi, bagaimana getaran hati kita. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya ini, penderitaannya susah, lapar, sakit, semuanya ditahan. Dia tidak pernah mengadu kepada Allah. Dia pengen bagaimana manusia agar semuanya bisa diterima menjadi umat Rasulullah. Bagaimana manusia mengenal Allah, bagaimana manusia menyembah Allah, bagaimana manusia bertakwa dengan Allah. Sehingga seluruh hidupnya Rasulullah, penderitaannya khususnya tidak pernah diadukan, tidak pernah mengeluh. Karena apa? Saking cintanya dia sama umatnya. Maka dia berdoa agar umatnya ini bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Doa Rasulullah nih sampai kita ada di sini, sama-sama kita melihat dengan kasih sayang, kerinduan kepada Rasulullah, biar bertambah lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah cinta kepada agama yang dibawa Rasulullah SAW, bertambah cinta dan mudah mengamalkan agama yang benar, sehingga wujud dalam diri kita ini akhlak yang sangat indah. Hadirin, hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari terakhir. Nanti insya Allah pada Isya kami akan close, kami pamitan akan kembali ke Jakarta karena ini milik Mekah Madinah. Rencananya Indonesia mau bikin museum tapi tertunda-tunda. Moga-moga dengan masyarakat Muslim di Batam mendoakan moga-moga Indonesia punya museum asli punya Rasulullah SAW. Mungkin dari tim Martefa kalau ada kekurangan dan kesalahannya sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keringatnya juga betul ya Pak ya, asli ya, keringatnya juga asli ya. Asli semua. Ini air zam-zam dicampur dengan pelepah korma tempat Rasulullah tidur. Itu kan yang kecil hijau kecil nongol di bawah tuh. Di bawah ini Semuanya harum. Bukan keringat segini banyak dikumpulin tuh, bukan. Zam-zam ya. Bukan ekstra bu, dicampur sama air zam-zam.
Mohon diperhatikan semua, karena benda peninggalan bersejarah ini boleh foto, boleh video, jangan selfie atau membelakangi, apalagi menyentuh. Nah, peninggalan baginda Rasulullah SAW ini dimiliki oleh keluarga besar Siti Khadijah di Madinah dan Mekah. Pinjamkan di Indonesia. Rencana kita akan buat museum, tapi hari ini masih ada terhalang. Insya Allah kita minta doanya. Semoga dalam waktu dekat ini Indonesia punya museum daripada peninggalan baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat. Pak, kalau ini tapak kakinya benar-benar asli. Semua nggak ada, semua asli semua. Semuanya asli. Ini terjadi telapak kaki waktu Rasulullah dilemparin batu, diludahin di Taif, diusir dari Taif. 8 km Rasulullah dilemparin itu berdarah-darah. Allah berjanji kalau Rasulullah sampai jatuh di tanah, maka dunia dihancurkan. Karena Rasulullah nggak ingin dihancurkan dunia, maka Rasulullah tahan darahnya. Rasulullah nginjek batu-batu kota Taif, sehingga batu kalau di Rasulullah berbekas. Tapi kalau pasir, debu diinjek Rasulullah nggak ada bekasnya. Rasulullah kalau dekat matahari nggak ada bayangannya. Siti Aisyah diminumnya, padahal itu ada seninya Rasulullah, karena saking harumnya. Rasulullah kalau jalan di satu tempat 3 hari harumnya masih ada nih. Rasulullah kalau ditinggi sama orang pendek, dia sama hampir. Sama orang tinggi juga hampir sama. Jadi ukurannya juga. Kan tongkatnya Rasul itu 120 cm, 120 tongkatnya. Jadi tinggi pinggangnya berapa coba tinggi? Jubahnya saya hitung hampir 150 jubahnya. Tapi kalau dihitung tingginya kita nggak dapat Bu, karena emang nggak bisa digambarkan. Rasul itu di hati aja adanya. Bener nggak kita cinta Nabi? Kalau tiap kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bener nggak ada cinta Nabi? Kalau ada cinta pasti kita netesin air mata. Satu tetes karena cinta sama Nabi, seluruh amalan kita yang kita buat tiap hari itu lebih baik daripada semua amalan kita. Kenapa? Cinta ini menyelamatkan kita. Ingat, walaupun kita tiap hari sholat, tiap hari haji, tiap hari puasa, baca Quran, belum ada nilai kata Allah. Dengan biji mata yang saya kasih aja 350 tahun kamu ibadah nggak ada nilainya. Tapi dengan cinta Nabi, kamu diangkat derajatnya. Maka dari sini kita latihan ini datang ke sini untuk menambah kecintaan, ngobatin rindu. Bener nggak kita cinta Nabi? Bergetar nggak hati kita? Orang kita tiap hari nyebut namanya kok, sekarang bendanya datang. Kita kangen nama bapak kita udah meninggal, yang lihat bajunya kita netesin air mata. Tuh. Ini Rasul datang ke sini, hari ini terakhir. Ayo kita curahkan semuanya.